Ya, selamat malam. Sekarang pukul 12.30. Saya belum bisa tidur ini. Tahu, gak ngantuk, belum ngantuk. Ya, sambil nunggu ngantuk saya sempetin bikin konten ya. Saya pengen sharing tentang kontes ayam cemani. Kontes tujuan dari kontes ayam yang diadakan ya, baik itu nggak cuma cemani aja, ya ayam pelung, kontes ayam ketawa, atau kontes ayam hias yang lain gitu ya. Tujuan utamanya itu silaturahmi, yang jelas silaturahmi sesama penghobinya. Itu kita bisa berkumpul, bisa ya sharing, tukar pikir gitu. Selain silaturahmi juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah peningkatan kualitas. Pasti kontes itu tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dari tahun ke tahun. Per 3 bulan sekali ada, yang 1 bulan sekali rutin ngadain kontes juga ada. Pasti arahnya ke sana. Selain silaturahmi adalah peningkatan kualitas, iya kan? Nah, selama ini kan di kontes ayam cemani itu kan kita dari mulai 2016 ya, 2016 waktu saya masih di Komunas dulu itu kan, sampai terakhir itu 2019, 2016, 2018, 16, 17, 18, 2019, 4 kali kontes. Dan terakhir itu saya ingat ada salah satu juri dari Bangka Belitung, Mas Erik ya, Kang Erik. Dia nanya ke saya, "Kang Mudi, ini kok kualitas cemaninya bukannya naik malah nurun gitu." Ya Mas Erik ya, Mas Erik pernah nanya gitu. "Oh, kualitasnya malah menurun dari tahun lalu yang waktu kontes di Taman Mini." Saya sambil ngerokok dulu ya. Saya bilang, ya seperti itu, keadaannya memang seperti itu toh. Karena ya kita kan penyelenggara, kita panitia itu nggak ikut kontes. Ya ada beberapa yang cuma ikut meramaikan itulah, tapi nggak berambisi untuk juara. Jadi kita hanya mengeluarkan ayam-ayam yang ya biasa-biasa aja gitu. Dan memang yang bagus tuh kita nggak punya gitu. Ya jadi kembali lagi, jadi tujuan dari kontes itu yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua itu peningkatan kualitas. Nah di sini ini peningkatan kualitas ini saya tertarik dengan standar yang ini kemarin sempat ya saya angkat postingan yang membahas masalah standar. Ternyata itu kan tahun 2004 di Temanggung sana itu ada kontes ayam cemani 2004 ya, yang diselenggarakan oleh Pemkab Kabupaten Temanggung, kalau nggak salah di depan kantor dinas peternakan Temanggung. Itu juaranya itu ada Pak Nur Faizin salah satunya, terus Mbah Wandi ya, Pak Wandi, terus satu lagi siapa saya nggak tahu. Nah di standar 2004 itu disebutkan di sana kontes ceman itu lidah hitam gitu loh, lidah hitam. Sebenarnya saya megang draft kontes yang dari
pem pemerintah Temanggung itu tahun yang 2004 itu saya pegang dari 2015 itu saya sudah megang itu. Dari saya membahas masalah draft kontes yang untuk 2016 itu saya udah tahu itu. Cuma saya diam. Kenapa saya diam? Karena saya anggap itu versi pemerintah gitu loh, bukan versi penghobi. Sementara yang kontes yang akan digelar waktu itu adalah versi dari penghobi, dan penghobi itu kan orang lapangan, orang-orang yang tahu betul kondisi ayam yang ada saat itu gitu loh. Dan saat itu ayam-ayam yang beredar di kalangan penghobi, di ayam hias ya, di komunitas ayam hias itu hampir rata-rata semuanya lidah abu, nggak ada lidah hitamnya gitu. Makanya draft yang itu saya pun tidak sampaikan, saya simpan itu gitu loh. Ya sekarang kalau kita ikutan standar cemani itu harus lidah hitam, ya pesertanya nggak ada toh, wong semuanya cuma punya lidah abu gitu kan. Nah, seiring berkembangnya zaman dari 2016 itu lidah hitam bukannya belum ada, lidah hitam itu sudah ada, tapi harganya itu sangat mahal bos. Saya juga nggak sanggup beli, terus terang aja, saat 2016 itu. Kemudian semakin hari semakin tahun lidah hitam semakin banyak. Bahkan postingan itu di Facebook itu, orang jual ayam itu kebanyakan mereka memposting lidah ayam itu loh, fotonya itu terus menerus, sehingga akhirnya saya itu kan tertarik kok, pengen punya. Kapan ada uang saya ingin membeli itu lidah hitam kan, seperti itu. Tapi sebelum itu kan saya juga sempat ya tanya-tanya, sebenarnya lidah hitam sama lidah abu-abu itu gimana sih pak itu. Ini saya belak-belakan aja, saya nanya sama beberapa peternak di Temanggung, sesepuh ya, dan jawabannya hampir sama. Jadi awalnya cemani itu dulunya dari ayam kedu kan, seperti itu, dari keturunan ayam kedu. Kemudian ada yang cemong itu, ada yang mukanya cemong, itu dipisahkan, yang cemong kawin dengan yang cemong, muncul semakin hitam lah kulitnya itu, dari cemong wajahnya doang terus jadi menjalar ke bagian tubuh yang lain, dan itu terus menerus dikawinkan, seleksi, muncul cemani lidah putih. Badannya udah hitam semua tapi lidahnya putih, paruhnya masih separuh putih. Itu terus menerus sampai sampai ke lidah abu-abu. Dan lidah abu-abu itu juga terus menerus di breeding, di crossing, sampai muncullah lidah hitam seperti itu. Jadi kesimpulannya, cemani lidah hitam itu juga berasal dari lidah hitam itu berasal dulunya juga abu-abu gitu loh maksudnya. Nah, cemani lidah hitam itu berasal dari lidah abu-abu yang di breeding terus menerus dari generasi ke generasi sampai keluar lidah hitam itu, sampai sekarang full lidahnya ya. Ada yang full walaupun masih jarang, itu cagaknya hitam itu walaupun masih jarang lah itu ya, tapi sudah banyak yang lidahnya full. Artinya kan ada peningkatan kualitas itu cemani itu kan, dari yang tadinya lidah putih jadi lidah abu-abu, terus jadi lidah hitam. Nah, kembali lagi ke masalah tujuan dari kontes itu apa. Tujuan dari kontes itu kan selain silaturahmi itu tadi, peningkatan kualitas, betul enggak? Iya kan? Nah, selama ini kan kita menggunakan standar yang masih lidah abu-abu. Nah, makin hari populasi lidah hitam ini makin banyak, dan sekarang saya lihat sudah banyak lah yang punya itu lidah hitam itu. Makanya karena
karena tujuan kontes itu meningkatkan kualitas, ya bagi saya cemani ini sudah meningkat kualitasnya menjadi lidah hitam. Lidah hitam itu yang paling atas lah istilahnya, begitu loh. Jadi maksudnya, jadi setiap era kan pasti mengalami kemajuan, Pak. Setiap era mengalami kemajuan. Kualitas ayam cemani pun selalu mengalami kemajuan di era masing-masing gitu. Era zaman dulu sampai era sekarang sudah bagus, sudah lidah hitam. Jadi ya salah nggak kalau standarnya itu kita menjadi lidah hitam gitu. Kontes cemani lidah hitam. Kalaupun mau diadain lagi kontes cemani lidah abu-abu, yaitu nanti kita pakai standar yang 2016 itu tadi. Dan satu lagi, draft kontes cemani lidah hitam itu sejak 2004, Bos. 2004 itu cemani sudah lidahnya sudah hitam. Dan itu standar itu dari bukan dari kita yang bikin, itu dari pemerintah. Dan itu sudah diajukan oleh Dinas Peternakan Temanggung untuk dijadikan rumpun galur, itulah standar rumpun galur ayam cemani, dan sudah disahkan. Waktu itu pengajuannya saya dapat datanya itu tahun 2012 kalau nggak salah. Pak Entargo sendiri yang ngirim emailnya ke saya itu ya. 2012 diajukan ke Senayan, Jakarta sana, kemudian disahkan oleh menteri pada waktu itu. Dan saya dapat standar cemani itu dari Dinas Kabupaten Bogor gitu loh. Jadi waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama salah satu staf di Dinas Peternakan Kabupaten Bogor. Kita bicara masalah kontes gitu. Terus dia mengirim email bahwa yaitu tadi standar ayam cemani itu tadi, tuh cengkirnya wilah, lidahnya hitam, seperti itu. Nah, beliau bilang ke saya, untuk saat ini standar sudah lama, Pak, kata dia. Standar ini dari 2012, ya kan? Tapi ini masih berlaku selama belum direvisi gitu loh. Jadi kalau misalnya kondisi cemani di tahun 2019 ini sudah jauh lebih bagus dari standar yang disahkan itu tahun 2012, itu ya bisa diajukan revisi, diperbarui lah gitu loh. Tentunya itu melibatkan banyak pihak, salah satunya ya dinas-dinas, ya kan, Dinas Jawa Tengah, Dinas Pusat, kemudian peneliti, profesor, kemudian dari peternak, ya kan, terus dari perkumpulan, yaitu perkumpulan peternak, dari komunitas-komunitas, dari para penghobi, seperti itu untuk merevisi standar yang 2012 ini gitu. Tapi kalau belum bisa direvisi, ya standar itulah yang dipakai gitu loh. Itu jadi kalau saya ngikutin standar dari pemerintah itu kan sudah, maksudnya sudah jelas toh, sudah sah, sudah berbadan hukum, itu udah jelas. Sementara standar yang dari penghobi itu kan masih banyak kekurangan di sana sini, itu masih banyak gitu maksud saya. Cuman untuk kontes ini ya ada bagusnya juga kita bikin kategori lidah hitam dengan kategori lidah abu-abu. Cuma pertanyaannya pesertanya gimana, ada nggak, Pak? Ya itu teknis lah. Oke ya. Jadi kita bisa aja ngadain kontes ayam cemani kategori lidah hitam dan lidah abu-abu.
Oke ya, jadi semua peternak-peternak yang masih fokus di lidah abu-abu, mereka juga masih bisa mengikutkan ayamnya untuk kontes. Nah, masalahnya kan sekarang ketika ada kontes jarang sekali yang ikut itu, paling cuma 1-2 orang seperti itu kan, nggak semuanya ikut. Harusnya kan semuanya ya ikut berpartisipasi lah, tapi ya mungkin jarak waktu dan biaya dan segala macamnya lah ya, saya maklum lah ya, saya maklum. Jadi ya saya cuman seperti itu ya, saya cuman mau nyampaikan unek-unek saya itu, pemikiran saya itu, bahwa tujuan kontes adalah selain silaturahmi juga meningkatkan kualitas. Dan ketika ayam cemani itu sudah kualitasnya sudah meningkat dari yang lidah putih menjadi lidah abu-abu kemudian menjadi lidah hitam, itu berarti kita stuck di lidah hitam. Seharusnya kita stuck di lidah hitam ya, bukan di lidah abu-abu. Kalau di lidah abu-abu artinya kita mundur, Pak, artinya kita mundur. Jadi kontes itu untuk memundurkan kualitas, itu nggak lucu ya, menurunkan kualitas itu nggak lucu. Kontes itu ya meningkatkan kualitas gitu. Sekarang lidah hitam ya kan, 2 tahun ke depan mungkin lidahnya udah full sampai kemana-mana, mungkin sampai darahnya hitam itu misalnya, ini bercanda misalnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kami hanya ingin fokus ke tujuan dari kontes itu aja ya. Saya hanya menjalankan itu, dan standar yang dari pemerintah itu juga saya patuhi, saya gunakan untuk kontes mungkin kedepannya kalau ada. Sekarang kan lagi musim corona juga, terus juga yang punya lidah hitam juga belum banyak seperti itu kan ya. Saya sendiri masih mikir-mikir kalau ngadain kontes itu paling kita akan show gitu aja. Cuma sekali lagi, jadi nggak ada maksud saya untuk tidak mengakui lidah abu-abu itu, enggak, bukan. Kita bicara kualitas ya, yang saya bicarakan standar, yang saya bicarakan itu kualitas. Jadi bukan masalah kalaupun ada di tulisan saya mungkin ayam cemani yang asli lidah hitam, itu kan kalimat pancingan supaya orang tertarik ingin membacanya. Toh di sana saya nggak mengatakan bahwa lidah abu-abu itu palsu, gitu kan. Ayam cemani yang lidah hitam, ya memang ayam cemani asli itu yang lidah hitam kan, seperti itu. Tulisannya itu ayam cemani asli yang lidah hitam, ya kan. Ada nggak kalimat saya ayam lidah abu-abu itu palsu? Kan nggak ada, gitu. Jadi ya itu ya, cukup saya sampai di sini aja, ini udah ngantuk juga. Jadi sekali lagi, tujuan diadakannya kontes adalah untuk silaturahmi, ajang silaturahmi dan peningkatan kualitas. Ingat, peningkatan kualitas. Jadi kalau kita setiap tahunnya harus ada peningkatan kualitasnya. Kita tahu kondisi ayam cemani dari tahun ke tahun itu kita tahu ya. Dan jika kontes 2004 aja cemani sudah lidah hitam, kenapa sekarang justru malah lidah abu-abu ya? Itu artinya kita turun kualitasnya, dan saya tidak mau kita menurunkan level cemani itu di bawah. Saya ingin cemani itu naik, itu tujuan saya. Jadi saya capek-capek ini ada ininya, ada yang didapat gitu loh. Jadi kalau cuman untuk menurunkan kualitasnya itu ya intinya gitulah ya, paham lah ya. Saya kadang-kadang susah buat nyampeinnya, buat ngomongnya itu susah, suka muter-muter belibet-belibet. Oke, sekian dulu dari saya, dan ayo jangan patah semangat, kita terus beternak ayam cemani, karena ayam cemani ini adalah primadona
dunia. Assalamualaikum.